Komandan milisi Irak Abu Azrail disebut telah tiba di Teheran. Sosok yang dijuluki malaikat maut tiba di Teheran di tengah Amerika Serikat Israel melanggar gencatan senjata. Tak sendirian, Abu Azrail tiba di Iran dengan anggota militernya. Pemilik nama asli Ayub Fali Hasan Al-Rubai terekam sedang berbincang dengan orang hingga berfoto bersama warga Teheran. Meski begitu, hingga saat ini belum terkonfirmasi terkait isu tersebut. Namun perlu diketahui, Abu Azrail merupakan sosok yang familiar dan kontroversial di medan perang Timur Tengah. Ia pertama kali dikenal luas selama perang Irak tahun 2003 ketika ia bertempur melawan pasukan Amerika Serikat sebagai bagian dari tentara Mahdi. Abu Azrail dikenal garang dan memiliki jargon khas ilatahin yang artinya akan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Sebelum menjadi tokoh militan, Abu Azrail adalah seorang dosen universitas dan juara taekwondo. Transformasinya menjadi ikon medan perang terjadi ketika perang Irak. Ia menjadi komandan kunci dalam pasukan mobilisasi populer. Klaim bahwa Abu Azrail ditakuti oleh pasukan khusus Amerika Serikat sebagian besar didorong oleh persepsi dan sejarah panjangnya dalam menghadapi pasukan Amerika. Abu Azrail pertama kali berperang melawan pasukan Amerika Serikat selama perang Irak. Militer Israel dilaporkan terus meningkatkan operasi militernya di Lebanon Selatan setelah melancarkan serangan besar terhadap kelompok Hizbullah. Setelah gelombang serangan besar yang diluncurkan pada Rabu 8 April oleh IDF, seorang pejabat keamanan buka suara yang menyatakan bahwa jumlah anggota Hizbullah yang tewas sejak dimulainya operasi telah melampaui 1.500 orang. Operasi ini tidak berhenti pada serangan udara, melainkan berlanjut dengan pengepungan wilayah strategis. Pasukan IDF kini mengepung kota Bin Jibel, wilayah perbatasan penting di Lebanon Selatan. Operasi yang dimulai sejak malam hari itu juga dilaporkan berhasil menangkap puluhan anggota Hizbullah. Selain itu, serangan udara juga menghantam sejumlah titik di Beirut, memperluas tekanan militer Israel terhadap kelompok tersebut. Operasi pengepungan di Bin Jibel masih berlangsung hingga kini. Bahkan operasi di Lebanon tetap dapat dilakukan meski ada gencatan senjata dengan Iran. Di sisi lain, muncul perbedaan sikap terkait cakupan gencatan senjata. Iran sebelumnya mendesak agar Lebanon dimasukkan dalam kesepakatan tersebut, namun pemerintah di Washington dan Yerusalem memutuskan untuk memisahkan kedua arena konflik. Netanyahu gigit jari, gagal total tumbangkan Iran, Trump justru pilih damai dengan Teheran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di posisi terpojok setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Rabu 8/4/2026. Netanyahu dinilai gagal total dalam mencapai target-target utama yang dia tetapkan sendiri, sehingga menempatkan dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan dalam konflik ini. Meski gencatan senjata telah disepakati, Netanyahu dalam pernyataan resminya justru bungkam mengenai kegagalan Israel dalam mewujudkan tujuan perang. Target-target tersebut mencakup penggulingan rezim di Iran, penghancuran kemampuan Teheran dalam memproduksi serta meluncurkan rudal balistik, hingga penghapusan ancaman nuklir, sebagaimana dilansir France 24, Kamis 9/4/2026. Pemimpin oposisi utama, Yair Lapid, menyebut situasi ini sebagai kegagalan diplomatik dan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana dilansir The Guardian. Tidak pernah ada bencana politik seperti ini dalam seluruh sejarah kita. Israel bahkan tidak berada di meja perundingan saat keputusan-keputusan yang menyangkut inti keamanan nasional kita dibuat, tulis Lapid melalui akun media sosial X miliknya. Lapid menambahkan, militer telah menjalankan tugasnya dengan baik dan publik menunjukkan ketahanan yang luar biasa, namun Netanyahu gagal secara politik dan strategis. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kita untuk memperbaiki kerusakan politik dan strategis yang disebabkan Netanyahu karena kesombongan, kelalaian, dan kurangnya perencanaan strategis, tegas Lapid. Senada dengan Lapid, Ketua Partai Demokrat yang beraliran kiri, Yair Golan, menyebut gencatan senjata ini sebagai kegagalan yang membahayakan masa depan Israel. Dia menjanjikan kemenangan bersejarah dan keamanan lintas generasi. Namun nyatanya, kita mendapatkan salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dikenal Israel, ujar Golan.
Laporan intelijen AS sebelumnya sempat menyebut prediksi Israel mengenai pergantian rezim dan revolusi di Iran sebagai sesuatu yang bersifat lelucon. Penilaian tersebut terbukti akurat, mengingat rezim di Teheran tetap utuh meski telah digempur selama 1 bulan. Netanyahu juga dilaporkan sempat mendesak Presiden AS Donald Trump untuk tidak menyetujui gencatan senjata. Namun Trump mengabaikan keberatan Israel. Hal ini memperparah posisi Israel yang tampak terpinggirkan oleh sekutu utamanya sendiri. Koresponden urusan militer Haaretz, Amos Harel, menilai bahwa kegagalan ini memang sudah terlihat di dalam rencana perang Netanyahu sejak awal. Banyak kelemahan yang dimiliki pemerintahan AS saat ini dan sistem Israel di bawah Netanyahu mulai terlihat. Kecenderungan untuk berjudi berdasarkan angan-angan yang tidak berdasar, rencana yang dangkal dan setengah matang, serta pengabaian terhadap para ahli, tegas Harel. Di kancah internasional, citra Israel dianggap semakin terpuruk. Kegagalan menumbangkan rezim Iran terjadi di tengah sorotan global terhadap tindakan Israel di Gaza yang memicu tuduhan genosida. Di sisi lain, kekuatan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, justru dinilai semakin kuat setelah berhasil bertahan dari serangan AS dan Israel. Kesepakatan yang ada saat ini bahkan disebut-sebut lebih mendekati kerangka kerja kesepakatan nuklir era Barack Obama, hal yang selama bertahun-tahun coba disabotase oleh Netanyahu.